apakah kita ini tak suka pada kematian? Kata Nabi, fakulluna takurihul maut. Segala awak tak suka mati. Betul apa? Awak nak hadir kau ada nama mau mati gini? Tidak, ada kan? Nabi sampaikan itu karena fitrah kita begitu. Maka kalau awak tiba sakit agak biar lain rasa ngenek badan awak daripada biasa tu takut boleh tiba. Mati galanya la ilaha illallah, mati lai itu. Yo apa mana awak ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, apa kata Aisyah? Ya Nabi Allah, akarahatul maut. Apakah kita ini tak suka pada kematian? Kata Nabi, fakulluna takurihul maut. Segala awak tak suka mati. Betul apa? Awak nak hadir kau ada nama mau mati gini? Tidak, ada kan? Nabi sampaikan itu karena fitrah kita begitu. Maka kalau awak tiba sakit agak biar lain rasa ngenek badan awak daripada biasa tu takut boleh tiba. Mati galanya la ilaha illallah, mati lai itu. Yo apa mana awak ada lain. Janjian tukang jual awak cuna tu. Kau nampak apa ram abangnya? Itu tambah dia yo kan. Lanyo balik awak mulai takut le. Kenapa? Fakulluna nakrihul maut. Kita semuanya tak mau mati, tak mau mati. Dua orang yang tak suka di dunia ini, pertama tua, yang kedua mati. Tak ada mau. Maka kini produk kecantikan itulah bisnis yang paling melejit sekarang. Anak ambo tiga-tiganya perempuan. Sebentar beliko. Apa kau nak? Eyeliner yang lah eyeliner. Eyeliner dulu punya di ujung mata apa dia dia? Pensil. Apa lagi? Tone up. Pola tone up. Nano beda mo tune up ko to di servis dia tune up nam. Tone tu nam up, tone kulit up untuk mengangkat warna kulit bayang. Yo memang banyak. Loti awaknya. Kalau sunscreen, sun matahari cream. Jadi orang tak ingin hitam dia pakai sunscreen. Awak paling Korea dulu bodak bore. Kalau bahasa siku apa? Kalau pakai ladang orang bodak tu. Bodak apa nama? Nama yang boleh. Kalau bahasa kuntu asli bodak lepong nama. Ini produk kecantikan ni bang. Banyak sekali. Krim siang, krim malam. Tengah malam bodak yang gini. Bek tu tak ingin tua yang. Tak mati lampu ada tidur bayi dia lihat. Hatian lah ni bang. Ada kan pasang le krim malam. Ambo mempelajari 7 satu persatu, karena Ustaz kau mesti banyak tahu. Karena nanti jamaah tanya tentang kosmetik. Kosmetik itu kan ada foundationnya. Ibarat rumah, ini rupanya sebelum bodak asli itu ada fondasi dulu. Diberi fondasi dulu. Baru masuk bodak inti. Ini gloss nih, kulit yang gloss untuk bibir, gincu, lipstick. Itu banyak macam. Ada lip balm namanya. Bebo dah. Kau mau jualan gini gua. Lip balm itu dia bukan lipstick. Ya, dia lebih agak tidak seterang lipstick. Dia lip balm. Hanya sekedar membasahkan bibir. Maka kalau dia waterproof,
kau kat tinggi kaji ini kau. Water fruit itu dia anti air. Namanya water fruit. Ibu-ibu yang pakai lipstick water fruit, kalau nyambi uduk mestinya buka. Karena kalau tak dibuka, dia nanti uduknya tidak sah. Waterproof itu mahal. Dek karena mahal, ini ada ingin kau naik bibir itu. Betul nyambi uduk. Oh, tidak sah tuh. Tidak sah. Maka dia mesti buka dulu yang, bayangkanlah itu. Belum lagi pedikir. Oh pedikir. Kuku ada tukang bolo. Oh pelope ini, panjang dah indah. Bapak pernah dulu baca, ada seorang perempuan yang perawatan dia sampai ke Amerika, karena sebelah kukunya ini puluhan juta. Jadi kok gak gaji awak 20 juta untuk kukunya, 10 sebelah kanan, 10 sebelah kiri. Sampai-sampainya nak omong buka salah, takut kukunya rorak. Orang rumah awak jangan kan salah, durian aja dikongkan juga betulnya. Ya kan? Karena tak ada kuku kan. Jadi itulah orang tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Kita ini nukrihul, tak mau. Maka sekarang dunia medis ini Bapak Ibu terus di-upgrade. Dulu orang kalau melahirkan payah itu sampai-sampai meninggal. Sekarang ini lebih dipermudah lagi. Maka kata Nabi, "Fakulluna nukrihul maut." Faqala laisa dzalik. Wa jaa fi riwayati Humayd an Anas, "Walakinnal mu'min idza hudira ja'ahul basyir min Allah laisa syai'un ahabba ilaihi min ayakuna qad laqiya Allah fa ahabba Allah liqa'ah." Seorang mukmin kata Nabi, di saat dia didatangi oleh kematian maka dia diberikan kabar gembira, ditengokkanlah tempat yang akan ditempati setelah dia mati, disitulah dia ingin cepat-cepat segera. Lalu dia pun suka berjumpa dengan Allah. Di saat itulah Allah pun juga suka berjumpa dengan dia. Itulah makna hadis tadi. Idza ahabba 'abdi liqa'i. Apabila hambaku itu ingin berjumpa dengan aku, ahbabtu liqa'ah, aku pun ingin berjumpa dengan dia. Orang yang sedang jatuh cinta, kalau tak berjumpa dengan orang yang dicintai, rindu. Dan yang paling dia inginkan, berjumpa dengan orang yang dia cintai. Itu pula lah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah Tuhan, pada Engkau kami minta tolong. Kita ingin sekali. Maka yang membuat hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan. Di antara yang membuat ringan sakaratul maut, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah dia dengan keimanan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada dia di saat dia menjelang mati. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Hai wa'ang, tak usah takut, tak usah gaduh, tak usah risau. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iko kabar gembira, surga yang akan menanti wa'ang. Tu'adun, inilah janji Tuhan. Di saat dia menengok tempat dia, malaikat pun mengeksekusi petugas-petugas kematian. Dia pun tak merasakan sakit itu karena terlena menengok tempat yang dia akan tempati. Itulah makna. Sepakat orang menyebut bahwa sakit mati itu sakit. Iya, tapi sakit rupanya bisa dialihkan di saat dia menempati tempat yang akan ditempati itu nampak. Dahulu di saat Allah menceritakan tentang bagaimana perempuan-perempuan yang dia bergunjing bahwa ada seorang perempuan istri raja penguasa Mesir bisa tertarik pada seorang anak muda namanya Yusuf. Lalu perempuan istri Al-Aziz tadi pun merasa tidak enak. Diundangnya lah perempuan-perempuan yang menggunjing dia itu, dibawanya ke istana dia. Setelah itu
wa ati kulla wahidin minhum sikina, diberikan kepada mereka itu buahan lalu dikasih pisau. Dan kala mereka itu asyik memotong buah, fa akhraja alaihinna, Yusuf pun keluar, wa qatta'na aydiyahunna, mereka pun rupanya tak mengiris buah tapi mengiris tangannya. Maka mereka pun berkata, ma hasyalillah in hadza illa malakun karim, iko bukan orang, ini malaikat, kata dia, kata perempuan-perempuan itu. Apa kata para ulama? Kalau menengok Yusuf saja bisa rasa sakit terhiris tangan tak terasa, apalagi menengok surga Allah Subhanahu. Ibu-ibu selesai melahirkan. Melahirkan itu sakit, ya. Kata para ahli medis, sakit melahirkan itu seperti 30 kali patahan tulang. Sakit luar biasa. Makanya perempuan yang mati di saat melahirkan masa nifas, dia mati syahid karena sakitnya tak tertahankan. Begitu anaknya lahir, ditengokkanlah oleh bidankah itu atau dokter di rumah sakit. Bu, ini anak ibu, dia tengok mirip ibunya, aja. Hilang katanya sakit. Apalagi nanti kita ditengokkan, busyra, dia diberi kabar gembira, bimau'idin, dengan janji al-jannah, surga. Maka di saat itulah ingin dia cepat sekali berjumpa dengan Allah. Itulah makna dia ingin berjumpa dengan Allah, dan Allah pun ingin berjumpa dengan. Makna ingin berjumpa dengan Allah itu bukan kita minta supaya beri copet mati, bukan begitu. Istiqamah melakukan kebaikan bi an a'mala salihan tarda. Waja'ah an Abbad bin Humaid min wajhin akhar an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Juga ada hadis dari Abi Humaid dari jalan yang lain juga dari Aisyah. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah itu menginginkan seseorang hamba menjadi baik, qayyadha lahu qabla mautihi bi'amin malakan yusaddiduhu wa yuwaffiquhu hatta yuqalu mata bi khairin. Maka apabila Allah ingin menjadikan seseorang itu baik, maka Allah kirimkan setahun menjelang dia mati itu malaikat. Yang dia apa? Yusaddidu wa yuwaffiquhu, malaikat itulah yang menguatkan dia memberi taufik pada orang yang ingin mati. Jadi ada orang setahun menjelangnya mati, Bapak Ibu, tak ada kerja lainnya buat selinan elok-elok. Setelah itu dia mati pun dalam keadaan bahagia. Itulah selama kau mungkin dia tak mau kamu saji, tapi setahun menjelangnya mati mulai kamu saji. Selama kau tak mau baca Quran, setahun menjelang mati mulai baca. Hatta yuqalu mata bi khairin makan. Maka dia pun mati dalam keadaan baik dengan kebaikan yang selama kau nyempuh. Wara'a sawabahu ishtaqat nafsuhu, dan dia pun menengok pahala-pahalanya, ishtaqat nafsuhu, dan dia ingin sekali menggapai pahala itu. Fadzalika hina ahabballahu liqa'ah, di saat itulah dia ingin sekali berjumpa dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah pun ingin sekali juga berjumpa dengan dia. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, apabila seorang itu dikehendaki menjadi jahat, buruk, qayyada lahu qabla mautihi bi'amin syaitana, maka dia akan dikuasai oleh syaitan setahun menjelang dia meninggal. Fa'adallahu wa fatannahu, dia pun disesatkan, dipalingkan. Nauzubillah. Hatta yuqal mata busyra ma kana alaih, maka dia pun mati dalam keadaan seperti itu. Faidah hudira, apabila malaikat datang dalam keadaan muhtadar, wara'a ma'adalahu, dan dia melihat apa yang akan dia dapati setelah dia mati itu, minal azab, azab yang akan dia terima, jazi'at nafsuhu, tergoncanglah jiwanya, takut dalam hatinya. Fadzalika hina karahallahu liqa'ah, maka di saat itulah dia tak ingin berjumpa dengan Allah. Ibu takbir.
Kalau kau kan menimpa Tuhan tak payah mati, takut. Di saat itu pula lah wa karihallahu liqa'ah. Allah pun tak suka juga berjumpa dengan dia. Na'udzubillah bi an a'mala amalan man yakrahu liqa'a syakhsin wa dhalika birtikabil ma'asi. Maka dia pun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan melanggar perintah Allah. Na'udzubillah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, al-muradu hubbul abdi lil hayatid dunya wa rukunu ilaiha wa karahiyatu ay yasira ila Allah wa daril akhirah wa hadha ma yattadahu fi qawlihi ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha. Adapun maksud orang yang dia tak suka berjumpa dengan Allah, kebalikan daripada yang tadi, hubbul abdil hayatid dunya. Dia lebih suka pada kehidupan wa rukunuhu ilaiha, dan dia tetap ingin berada di situ. Wa karahiyatu ayyasira ila Allah, dan dia amat sangat tak suka berjumpa dengan Allah, balik ke kampung halaman dia. Wa hadza ma yatadahhi, inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Yunus ayat ke-7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang dia tidak berharap berjumpa dengan kami, kata Allah. Wa radu bil hayatid dunya, dan dia lebih ingin tinggal di dunia dan lebih mau mengelak di dunia ini, tak ada rasa ingin pulang. Wa atma'annu biha, dan merasa tenang di sini. Itulah orang-orang yang dia dimurkai oleh Allah Subhanahu. Karihtu liqa'ah, aku pun tak suka berjumpa dengan dia, kata Allah SWT. Kenapa bisa macam itu? Kadang sampai orang tu dia menunduk, menggeleng, berdoa, rupanya yang minta tu perkara dunia ku kan dia gitu Tuhan, ila man yuhib wa ila man la yuhib. Baik ke orang yang disayang darinya ataupun indah. Kalau orang kafir buat tengok dunianya lebih banyak daripada, maka bagaimana kita bisa menghadirkan cinta itu? Itulah yang kita lakukan perlahan-lahan untuk berusaha mendahulukan perintah Tuhan. Contoh, di dalam surat Al-Waqi'ah ada kata as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Makna as-sabiqun as-sabiqun itu yang pertama, orang yang dulu beriman bersama Nabi, copet. Dan kedua, orang yang cepat dia menyahut panggilan Allah. Makanya kata Imam Al-Auza'i, orang yang begitu dipanggil dia datang, seperti salat berjamaah ke masjid, itu dia termasuklah mendahulukan akhirat daripada dunia. Ini awak sedang ditunggu kerojo. Kerojo masih tergantung oleh selesai. Azan orang. Di sekolah mulai. Manonan kan wak dulukan. Atau tetap wak berkerojo iko, sedangkan nanti wak kalau wak semayang hanya tertunda beberapa menit, di situlah nampak. Dunia kau wak dulu kan? Atau akhirat. Maka kata ya Haji Zainuddin MZ, kalau orang tanam padi, rumput akan dapat. Tapi kalau rumput ditanam, padi takkan tiba. Dulu kan akhirat, dunia itu menyusul surang. Kenapa kita lebih fokus ke dunia? Karena nan tampak ini ke dunia. Makanya Allah melalui Nabi menyebut, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sebelum subuh, sembahyang sunat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisi. Tapi kan tak nampak baru dah. Dek tak nampak tu lah awak tak yakin. Andailah kini dia dek pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi pengumuman, siapa nan sembahyang subuh di masjid terdokek di rumahnya, dia boleh 5
kilo sasak sudah. Omwa awak berabut tompek si kuah. Saya nak apa? Nak akan tamu-muat sekolah apa? Absen situ dah. Ang jampo tiba dah. Sebab sudah semayang kan dia boleh 5 kilo. Apa dia disambui dia oto inopa tak kan tamu eleh. Kenapa? Karena kita yakin balasan tu nan nampak kini, nan nampak kini. Di dalam Al-Quran Allah sebut, menjelang kita mati itu ditengokkan ke kita. Apa yang ditengokkan ke kita itu diantaranya kelalaian-kelalaian yang harusnya bisa berpeluang menjadi amal soleh. Disitulah kita menyesal menjelang awak mah. Abeklah tak dulu tak poi yang buah hari subuh ahad dulu mendengar pengajian. Anda yang bawa poi, ya kan Tuhan dia tengok. Ang kalau poi pengajian dulu ikut dengan dapat. Kalau tak poi, sikonya. Ang hanya ikut solat jamaahnya. Setelah itu ang pulang. Kalau ang ikut pahala. Di situ awak menyesali diri. Nah, maka kini, kenapa kita lebih fokus pada nan kini? Karena ikon tampak. Kita, keyakinan kita baru sampai pada nan tampak. Ulun pada hakul yakin. Hakul yakin. Bila itu ditampakkan Tuhan, pahala sembahyang subuh awak kini hari Ahad itu ditengokkan Allah menjelang kita mati. Itu ada cerita sahabat Nabi yang paling cepat datang. Dia sudah pernah kita ceritakan di sini. Dia datang terus sebelum azan ambil saf paling kanan depan. Ketika orang mau qamat dia belum datang. Kata Nabi tunggu, nanti ini dulu. Karena biasa copet tiba. Lama tak tiba akhirnya qamat selesai itu Nabi pun pergi selesai salat pergi ke rumah dia. Jumpa dengan istrinya, mana sudah? Kata dia sudah meninggal ya Rasulullah. Innalillah. Tapi kata dia menjelang meninggal itu ada yang janggal Rasulullah. Apa keceknya kata? Kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Karena rumahnya itu jauh. Begitu ditengokkan dari Tuhan menjelangnya mati, pahalanya ia berjalan dari rumahnya yang jauh, ia ingin jauh aja daripada itu. Karena langkah-langkah itu ditengok Tuhan. Jadi bapak-bapak nan jauh kok mati, mereka balik dari situ. Abang tak lebih jauh dari Tuhan. Tapi kan awak lebih kepada nantang foto tampak, kobun tampak, pangke tampak. Balasan tadi tak nampak. Anan tak tampak tu kadang melemahkan keimanan. Itulah kita minta pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Apakah kita berdoa untuk dunia lebih banyak daripada akhirat termasuk kepada orang Adam yang tidak dicintai Allah? Kita, kata Nabi, dulu sahabat tu pernah mengeluh seperti apa yang kita keluhkan. Ya Rasulullah, idza kunna, kalau kami berada di sekitar engkau, dokek pada engkau dan engkau bercerita tentang akhirat, rasa-rasanya akhirat itu dokek kayak kami dan kami ingin sekali menggapai. Walakin idza raja'na wa shammamna ahalina, tapi kalau kami balik ke rumah masuk dengan anak bini balik gura-gura bolak-bolak dengan kawan, lupa lihat ya Rasul. Apa cara Nabi itu sini? Begitulah kita kok kata dia. Kalau akhirat aja yang kita konang la safahatkumul malaika. Itu kalianlah sama macam malaikat. Karena malaikat itu nampaknya awak ndak doh. Dan kan waktu di luar waktu semayang aja awak kadang tak konangnya dia. Bagi orang yang mungkin punya kebun, tadi poinnya bersiang, sudah 10 batang, disudutkan sudut kosong, ini yang sedang sembahyang. Akhirnya apa? Terlupa adanya tahiyat akhir, lupa rakaatnya. Yang kalian tu, sini itulah. Maka kita tetap berusaha untuk yang baik, husni ibadah. Kira-kira itu bang. Kalau pirang kalau ini konsentrasi awak.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.